Penghalang doa pertama adalah kita berdoa tanpa pengorbanan. Berdasarkan ayat 5 dikatakan begini, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam, Alkitab tuh nggak pernah iseng tulis pada tengah malam. Kata-kata tengah malam itu pasti di atas jam 12. Dan itu saat-saatnya yang paling enak orang untuk tidur. Terganggu tidurnya. Pergi ke rumah sahabat yang lainnya, cuman apa? Pinjam roti ya, minta sesuatu. Nah, artinya doa tanpa penghalang doa pertama adalah doa tanpa pengorbanan. Puji Tuhan kalau hari ini saudara bisa ada di tempat ini, itu dengan pengorbanan, itu Tuhan tersenyum. Ya, saya mau kaitkan ayat ini dengan Matius 6 ayat 33. Dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, apa sih yang saudara mau minta? Ditambahkan di atas rata-rata. Tangkap ini ya. Nah, doa dengan pengorbanan seperti hari ini. Ini pengorbanan, atau saudara yang nggak ada pengorbanan, saya juga nggak tahu ya. Harusnya ada ya. Nah, itu yang membuat Tuhan tersenyum dengan doamu ya. Saya sering katakan bahwa dalam memberi doa ini kan saudara memberi waktu saudara, ada 3 hal. Coba saudara perhatikan ini ya. Jumlah tidak menyilaukan mata Tuhan. Senin doa, Selasa doa, datang di sini, Rebo, Kamis, Jumat, itu jumlah. Kalau saya bilang, yuk tiap hari Senin, itu banyak kan, Senin, Selasa, Rebo, yuk doa, itu kan jumlah. Saya mau katakan jumlah itu tidak menyilaukan mata Tuhan. Yang kedua adalah memberi dengan hati yang tulus. Dia datang nggak terpaksa, bukan saya WA-in dulu, waduh di WA-in, sebenarnya saya males nih. Yang bukan menyinggung Pak Thomas ya. Waduh di WA-in. Ya udah datang aja. Nah, itu datang dengan hati yang tidak tulus. Jadi, yang kedua, kalau saudara memberi dengan hati yang tulus, itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan senang. Kalau datang nih semua ya ke sini dengan hati yang tulus, memang mau ketemu Tuhan. Tuhan senang. Nah, ada lagi yang ketiga, memberi dengan pengorbanan. Saudara tahu nggak itu? Menggetarkan hati Tuhan. Mungkin Pak Thomas Budiman itu ada sesuatu yang dia korbankan, saya nggak tahu ya. Akhirnya datang juga. Itu menggetarkan hati Tuhan. Jadi penghalang doanya yang pertama adalah doa tanpa pengorbanan. Jadi kalau saudara ada yang saudara korbankan untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk mampir ke rumah Tuhan, dalam arti yang saya sering katakan, ada orang yang datang ke rumah saya, dia khususkan lu. Padahal rumahnya jauh, itu ada pengorbanan. Udah ke rumah saya, adanya misalnya di barat, dia rela untuk pergi ke Jakarta Utara untuk memberi sesuatu untuk kasih saya. Apa saya nggak bergetar hatinya begitu saya bukain pintunya, dia bawain sesuatu. Dari mana ini? Itu tadi saya dari Kelapa Gading. Loh, untuk memberi ini. Kan Pak Yulas suka. Coba hati saya kayak apa? Bergetar nggak? Itu menggetarkan hati Tuhan. Begitu juga, ini saya kasih ilustrasi, kalau ada orang yang datang ke saya pada rumah Jakarta Barat, dia pergi dulu ke Kelapa Gading, beliin sate yang enak. Waduh, hati saya bagaimana sih? Mungkin saya elus-elus dada, ampun, kok bisa sih begitu? Betul kan? Itu, ya. Nah, saudara dalam meminta sesuatu, saudara dapat, terus saudara bisa sekolahin anak saudara. Saudara sadar, berkat yang saudara terima itu barang titipan, berdasarkan ayat 5b ya. Saya baca ya. Ayat 5b-nya dikatakan apa? Dia bangun, pergi di tengah malam ya. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam, berarti ada pengorbanan ya, waktunya tidur, dia pergi ke rumah sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara mintalah roti 3. Amin apa enggak? Saudara nggak baca berarti. Pinjamkanlah apa? Kepadaku 3 roti. Berarti dia dapat roti dengan pengorbanan yang tengah malam itu berupa pinjaman. Menunjukkan apa? Saudara harus sadar apa yang saudara terima itu adalah titipan, namanya pinjam. Berarti harus dibalikin dong. Tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Pinjam. Begitu saudara minta sesuatu, saudara dapat. Ini barang titipan.
sadarkan itu. Artinya suatu waktu bisa diambil. Jadi kalau saudara dapat sesuatu terus diambil, jangan ngomel. Orang barang titipan, pinjaman. Artinya bisa aja pinjaman itu Tuhan mau pakai, mau kasih orang yang lain. Betul kan? Artinya setiap saudara menerima segala sesuatu berupa berkat apa, saya nggak tahu lah, mau materi, mau apa gitu ya. Di situ ada berkat orang lain. Jadi harus dibagikan. Saya sering katakan, saya nggak pernah ajarkan di sini perpuluhan ya. Tapi saya ajarkan, setiap saudara mendapat sesuatu, anggaplah ya, saudara dapat nih 100.000. Kalau 10% berapa? 10.000. 10.000 itu ada berkat orang lain. Bagaimana saya menguduskan yang 100.000 itu? 10.000 itu saya nggak pakai buat memberkati. Bisa memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati pribadi-pribadi, suatu waktu dia butuh. Tangkap ini barang titipan. Bukan milik, hak milik. Ada yang begitu dapat, dipegang, nggak mau tuh. Diminta sedikit aja, oh enggak. Merasa itu hak milik. Tangkap ini ya. Kenapa doamu sampai sekarang belum dijawab berdasarkan ayat 6 ya? Coba Lucy baca ayat 6 tadi, kan Lucy yang baca. Atau siapa boleh baca? Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Apa artinya? Kenapa doamu belum dijawab sama Tuhan? Penghalang doanya. Karena selama ini kita doanya egois. Saudara lihat ya, orang ini tengah malam, korban yang di waktu tidurnya, dia pinjam roti 3 buat istri dan anak yang lagi kelaparan atau sahabatnya? Sahabatnya, berarti untuk orang lain. Artinya apa? Dalam doamu ini, ada nggak doa syafaat? Doa syafaat sama doa kebutuhanmu sendiri. Saudara harus taruh syafaat itu di atas. Biasanya saya sering lihat kebutuhan dulu. Berkati usahaku, rumahku, orang tuaku, anak-anakku, jaga ya rumahku, kuku semua. Harusnya orang lain. Tengah malam pergi minta sahabatnya pinjam roti buat sahabatnya. Artinya saudara harus mendoakan orang lain. Kemarin Lucy cerita tentang doa puasa ya. Entah kenapa begitu dia doa puasa, terus saya bilang sama Pak Thomas, Pak Thomas, nanti kita doa yuk. Ayo. Nah, pertama kita doa ya, putar-putar gitu ya bertiga. Kayaknya saya kurang afdol nih. Ajak Ibu Lili dan Lucy. Ayo doa apa? Saudara tahu terbeban hati saya adalah tentang Lucy yang kerjanya jauh. Saya punya hati, kesian ya, kerja jauh banget, perlu waktu 3 jam pulang pergi gitu ya. Kita doain aja supaya Lucy mendapat satu kerjaan dengan cara yang ajaib, dekat sama rumahnya. Kita doain tuh. Saya nggak tahu Lucy masih doa itu apa enggak ya. Itu seperti benih, ya benih. Doa itu benih. Terus kita pupuk dong dengan iman, dengan perkatakan firman, supaya dia bertumbuh. Nah itu contoh salah satu ya. Jadi ada belas kasihan di dalam hati saya yang Tuhan taruh untuk Lucy. Akhirnya kita berlima berdoa khusus untuk Lucy. Supaya dengan cara yang ajaib, dia mendapat pekerjaan yang nggak usah jauh-jauh. Ya di Gading Serpong lah. Udah deket, gajinya tambah gede, dapat bonus. Tuh, dia bilang amin-amin. Itu contoh ya. Jadi saudara harus mendoakan orang lain. Nah ketika engkau mendoakan orang lain, nggak usah jauh-jauh sampai ke Ethiopia, Uganda yang kelaparan. Yang ada hubungannya dengan saudara. Kalau yang di ujung, di mana yang saudara juga nggak tahu, saya yakin itu orang berdoa penuh dengan kata-kata tapi tanpa hati. Karena tidak berhubungan dengan kita. Ya, kalau saya bisa doain Lucy, ada hubungannya. Wah kesian, ketemu. Kalau doa ini nggak bisa, kalau mau ibadah ini nggak bisa. Berdasarkan. Nah ini siapa yang baca nih? Yeremia 29 ayat 7. Jadi berdoa syafaatlah untuk hal-hal yang berdampak bagi diri kita. Sehingga kita pasti berdoa dengan hati yang tulus. Betul nggak? Siapa yang membaca? Mungkin Franklin yang nggak bawa ya. Murni. Nah ini murni nih.
29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Terus? Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya baca ya, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab ya, kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Artinya apa? Saudara harus mendoakan yang berdampak kepada saudara. Contoh, misalnya nanti malam saudara berdoa nih, ya. Saudara berdoa untuk apa? Ya maaf ya, bukan saya mau minta didoakan. Berdoa untuk Pak Yulias supaya besok dia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan urapan Roh Kudus. Itu berdampak kepada saudara. Begitu saudara datang, saya sampaikan firman itu langsung menjadi rema buat saudara. Itu akibat apa? Dari doamu itu. Jadi saudara berdoa, ini contoh. Mendoakan saya begitu, besok Lucy jadi WL, saya akan berdoa buat Lucy supaya diurapi, dipenuhi roh sukacita, semangat. Dia berdampak buat saya. Bayangkan kalau dia jadi WL nggak ada semangat, lemes-lemes, nanti kan berdampak buat ibadah di pagi yang besok, betul nggak? Nah itu kan bisa berdampak buat saudara, ya saudara doakan yang besok. Contoh yang tadi saya katakan, ya saya yang nyampein firman atau yang jadi WL, kan saudara diumumin, yang jadi WL ini. Saudara doa seperti itu contoh-contoh soal yang sederhana. Saya nggak tahu yang lain-lain yang saudara tinggal dengan hikmat Tuhan, nanti Tuhan arahkan mendoakan siapa. Tangkap ini.